wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Yakni di Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pagi yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah. Kita masih bisa bernafas, bisa berkata, bisa berjalan. Itu nikmat yang luar biasa. Maka pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang begitu pentingnya kita melihat fenomena kehidupan khususnya di kota-kota Surabaya. Tema yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah kenapa kita harus memberantas prostitusi. Yang pertama adalah prostitusi adalah bentuk penyimpangan dari lembaga pernikahan. Para pendengar Cahaya Pagi, Dakning, khususnya yang ada di Surabaya, bahwa di kota besar seperti Surabaya ini terjadinya prostitusi adalah bentuk daripada perzinahan atau prostitusi. Yang perlu diketahui bahwa Allah sudah menyampaikan dalam satu firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang jelek dan jalan yang tidak baik. Kenapa ada perzinahan? Kenapa ada prostitusi di Surabaya ini? Maka fenomena yang saya sampaikan dalam beberapa saat ini adalah bahwa di Surabaya ini ada 6 tempat lokalisasi besar sebelum adanya penutupan. Orang taunya Doli. Padahal di Surabaya ini ada 6 titik lokalisasi saat itu. Ada yang namanya Bangun Sari atau Bangunrejo. Yang kedua adalah Tambak Asri atau Kermil. Yang ketiga Kelakarjo dan Moroseneng. Kalau Bangun Sari Tambak Asri itu ada di wilayah Kecamatan Kerembangan. Sedangkan Kelakarjo dan Moroseneng ada di Kecamatan Benowo. Kemudian yang kelima, Putrajaya atau Jarak. Dan yang keenam adalah Doli. Putrajaya dan Doli itu ada di wilayah Sawahan. Cakning, Ojo-ojo Surabaya, para penyuluh yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Surabaya, 6 hal inilah, 6 titik inilah yang jelas saat itu tempat hiburan bagi orang-orang yang menyenanginya. Mbak Ane, kebetulan saya hidupnya sejak tahun 70-80-an itu ada di lokalisasi Bangun Sari. Oh, nggih. Ya. Saya di sana, Mbak. Saya ini rumah saya itu di depan saya tempat prostitusi. Di kanan saya tempat prostitusi. Di kiri saya tempat prostitusi. Jadi rumah saya itu di sekitarnya tempat prostitusi. Dan saya bergerak dengan teman-teman dai untuk melakukan upaya pendekatan. Jelas itu kemungkaran.
Tapi tidak kemudian kita sikapi dengan sikap yang keras. Maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah pendekatan kami bila bicara terkait dengan prostitusi yang ada di lokalisasi. Di sana itu ada 4 faktor yang menunjang. Kenapa prostitusi di lokalisasi itu kuat bertahun-tahun? Yang pertama, memang di sana disiapkan PSK. Kalau PSK itu tidak kuat sebenarnya. Yang lebih kuat itu adalah yang kedua. Apa itu? Mucikari atau muncikari. Orang Jawa mengatakan germo. Disebut germo sebab kerjaannya ingin menikmati senang-senang. Mangan seger-seger, tapi nyabet gawe mo. Itu germo. Dan ini yang paling kuat. Adanya lokalisasi prostitusi. Yang ketiga, adanya toko-toko. Dalam hal ini, diantaranya adalah para preman. Karena preman itu di sana atau di tempat ini adalah memang kerjaannya orang-orang yang datang diantar untuk mencari tipe-tipe yang diinginkan. Yang gemuk, yang kurus, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, saat itu sebelum penutupan adalah mereka kenapa bertahan di lokalisasi? Karena dia sudah merasa nikmat bekerja di dalamnya. Ada yang jual minum-minuman, ada yang tukang cuci, dan ada yang jual sembako dan sebagainya. Merasa aman. 4 faktor inilah yang menjadikan kuat adanya lokalisasi. Dan langkah pertama, saat itu yang kami lakukan sekitar tahun 80-90 adalah kami mendekati tokohnya. Nah, perlu diketahui, tokoh yang paling bisa menentukan kebijakan lokalisasi adalah RW. Maaf ya, kami sebut. Karena RW di lokalisasi, dia punya power yang luar biasa. Tiap malam melakukan tindakan-tindakan yang asusila dan didukung oleh para gurunya. Namun, alhamdulillah oleh Allah ditakdir, saya bisa dekat dengan mereka. Apapun yang mereka lakukan, setiap malam melakukan kemungkaran, saya pribadi mengatakan itu adalah perbuatan pribadi. Tapi dia punya kekuatan. Akhirnya kami ada upaya pendekatan untuk melakukan dialog. Kecil-kecilan. Apa kata mereka? Iya, aku masih gini-gini, aku pengen jadi api. Tuh, mereka yang sudah melakukan perbuatan yang bukan, dia berkata dalam dirinya, disampaikan kepada kami, bahwa aku masih gini, aku kepengen jadi api. Arek-arek PSK, ikut KB, ikut pengen jadi api. Akhirnya dialog itu disimpulkan, hendaknya kita mengadakan pengajian. Nah, saat itulah kami dari tahun ke tahun bersama teman-teman dai yang ada di tempat kami melakukan upaya rehabilitasi dengan cara pengajian. Dan pengajian itu kita lakukan pertama di gedung biskup, kemudian beralih ke balai RW jam 5 sore, jam 3 sore sampai jam 5. Itu kita lakukan sepanjang beberapa tahun. Dan akhirnya tempat kami dari tahun ke tahun semakin berkurang, dan berkurang. Akhirnya wilayah kami dari 6 lokalisasi di Surabaya yang paling pertama ditutup oleh pemerintah provinsi dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya,
Saat itu eranya Bu Risma, persis tanggal 21 Desember tahun 2012, Bangun Sari kita adakan event pengajian besar dan kemudian dihadiri oleh Pemprov dan Pemkot. Bu Wali mengatakan, sejak malam hari ini Bangun Sari dinyatakan sebagai kampung bebas dari prostitusi. Itulah yang terjadi. Meskipun kemudian kami di demo. Ya, karena teman-teman preman, orang-orang yang masih suka dengan kemaksiatan itu tidak terima. Sasarannya adalah Pak Ketua RW dan saya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Bangun Sari. Dan kemudian tahun 2013 ditambah asri dan diteruskan kemudian di wilayah Tlakerjo, Poroseneng, dan Jarak dan Doli tahun 2014. Itulah Pak Anies cerita bahwa memang prostitusi itu memang harus diberantas atau dihilangkan atau dikurangi. Karena apa? Karena dengan adanya prostitusi itu bahwa akhlak kehidupan bermasyarakat makin goyang dan goyang. Orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas apapun saja itu pasti larinya ke tempat lokalisasi. Dan akhirnya tempat itu juga dimanfaatkan orang-orang yang mencari penghasilan. Kasihan Mbak Ani, anak-anak desa dari pojok-pojok desa di Jawa Timur khususnya menaruh harapan hidup di kota-kota besar seperti Surabaya. Ternyata sampai di Surabaya mereka diajak untuk bekerja. Ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya. Ya, akhirnya dibawa ke lokalisasi. Dan itu terus tumbuh berkembang. Dari tahun ke tahun. Mereka pulang ke kampung halamannya. Ditanya sama temannya, Mbak, sampai saiki ketok ayu, ketok duwe kok akeh. Akhirnya apa? Dia berkata sama teman-teman yang sedesanya, wis ngene ae, pening Wajiyoyo, ayo nang Surabaya, nyambut gawe. Mereka nggak tahu. Setelah sampai di Surabaya, diantar ke tempat lokalisasi, awalnya pakai cleaning service. Lama-lama, setelah sekian bulan, kelihatannya lebih tampak, lebih cantik. Ya sudah, akhirnya di-trafficking, dijual. Dan itu terjadi tahun bertahun. Itulah yang menjadikan tumbuhnya provinsi. Namun kita bersyukur pada Allah dengan adanya penutupan lokalisasi untuk Surabaya 6 lokalisasi, ke Jawa Timur ada 47 titik lokalisasi. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pengawasan terkait dengan semaraknya prostitusi ini, semua aparat dan semua pemerintah untuk terus menjaga keamanan, kebersihan Surabaya. Semoga ada manfaat. Sekian. Nggih, Ustadz matur nuwun muka di manit. Oke, Ustadz, ngomong-ngomong ki Ustadz, menungso iku kan dikei akal lan akal pikiran kalian Gusti Allah nggih Ustadz. Tapi kok apa ya jek ono ae wong-wong sing melakukan prostitusi ku Ustadz? Ya, jangan lupa dikasih akal, juga dikasih nafsu. Oh iya, nggih. Iya kan? Ya karena itulah agama diturunkan ini adalah agar nafsu yang pasti ada, akal yang pasti ada di setiap tubuh manusia, itu agama menyarankan agar akal lebih baik daripada nafsu.
pertarungan antara nafsu dan akal, pengendalinya adalah agama. Maka bagi kita yang agamanya lebih kuat, maka akallah yang dimenangkan. Tapi bila agama kita lemah, nafsulah yang dimenangkan. Nah, dengan demikian, pentingnya penyuluhan agama, pentingnya pengajian, pentingnya mencari ilmu agama adalah supaya hidup ini lebih bermartabat. Apapun kenikmatan yang namanya nafsu, itu hanya kenikmatan sementara. Tapi agama memenangkan akal, itulah kepentingan kehidupan yang sebenarnya. Mbak Ani dan para pendengar Ning Perumpat Surabaya yang berbahagia, kami juga menyarankan baik pribadi kepada teman-teman penyuluh, teman-teman tokoh agama, kita bergerak dan bergerak agar umat manusia punya martabat yang tinggi dengan cara memenangkan akal dan menekan sekecil mungkin nafsu. Ya, sementara itu, Pak. Ada akal, ada nafsu. Akalnya menang, insya Allah jalan baik. Tapi kalau nafsu yang menang, ya enak, tapi sementara. Oke. Terus kan mergane ana wong-wong sing lakono prostitusi nggih Ustaz, nggih otomatis ana lokalisasi prostitusi. Iku sakjane iki lho Ustaz, aku kan ya tau maca-maca mbiyen iku kaya jarak iku ke jamane Londo wis ana ngono ya. Nah, apa kok sampai ono enggone ngono lho Ustaz, maksudnya apa ya mungkin karena ada kebutuhan biologis yang harus terpenuhi apa ya apa Ustaz sampai ono apa kok ono lokalisasi prostitusi Ustaz? Ya, awalnya kalau kita kaji secara literasi bahwa adanya prostitusi itu ada sejak adanya lembaga pernikahan. Artinya bahwa penyimpangan dari sebuah pernikahan itu namanya adalah prostitusi. Ya, inilah kalau kita bicara secara hakikat, kenapa sih Allah itu menciptakan jin dan manusia? Mengapa pula Allah menciptakan setan? Ya, inilah kehidupan. Jadi hidup ini silent. Ada sebuah tantangan. Kita disuruh milih. Mau ke kanan atau ke kiri. Nah, disinilah lembaga pernikahan bila ada penyimpangan, maka larinya salah satunya adalah ke lokalisasi prostitusi. Dalam kajian yang lebih jauh, ini disebut dengan patologi sosial. Artinya, bagi mereka-mereka yang menginginkan nafsu syahwatnya tersalur dengan cara cepat, instan, maka mereka akan lari ke tempat yang namanya lokalisasi prostitusi. Nah, dengan demikian, ya itulah kehidupan. Akhirnya ada sementara orang-orang yang mengorganisir menjadi yang namanya lokalisasi. Jadi lokalisasi itu memang perdanya nggak ada perdanya itu nggak ada. Sejak zaman Jepang juga nggak ada. Kalau Mbak Ani tadi sering lewat Duku Kupang, saat itu kan dilirik-lirik. Penasaran. Iya. Kayak akuarium biyen Ustaz, jejer-jejer. Aku cek sekolah wis ngerti ngono-ngono polean Ustaz, ya apa Ustaz? Lah ngono iku Ustaz, sajane kan ono lokalisasi terus nang kono kan gak mek wong-wong iku tok kan sing tinggal nang kono. Lah pertanyaane iku dadine ngene Ustaz. Sakno kan wong-wong sing kudu pelaku utawa wong-wong sing duwe anak ngono ya, kaya aku mbiyen kan sik sekolah ya mau nggak mau kudu lewat kono mergane luwih cidek lek mbiyen kate nang SMP papat kate sekolah iku lewat kono Ustaz gitu loh. Jadi apa ya
boleh ngerti lah wong sing nang sekitare ya apa Ustaz sing duwe anak, apa maneh anak wedok, ya Mas yo gak anak wedok ya anak lanang ngono ya apa cara ngedukasine iki pasti teko wong tuane dhewe-dhewe kudu mengedukasi anak-anake iki lho ojo koyo ngene ya apa Ustaz menurut sampean Ustaz. Nah, itulah yang menjadikan inspirasi tentang penutupan lokalisasi. Ya, karena apa? Karena lokalisasi khususnya di Surabaya itu kan bercampur antara warga yang biasa, warga yang baik-baik, warga yang berumah tangga dengan baik-baik, itu jadi satu. Nah, dengan demikian upaya penutupan ini, Mbak, karena ini saya sebagai salah satu ujung tombak saat penutupan menyadari bahwa tahun 2010 itu ada informasi menarik yang saya sampaikan melalui program Cahaya Pagi bahwa tahun 2010 Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyatakan bahwa Jawa Timur adalah profesi yang baik. Tetapi ingat, data yang masuk ke kami, kata ketua, bahwa Jawa Timur ini banyak pesantrennya, banyak madrasahnya, banyak masjidnya, banyak musholahnya. Tapi Jawa Timur juga paling banyak tempat lokalisasinya, dari ujung Jawa Timur sampai ke Ngawi. Akhirnya pemerintah provinsi dengan Majelis Ulama membuat kesepakatan tahun 2011 diedarkan ke semua kota dan kabupaten se-Jawa Timur agar daerah yang ada lokalisasinya hendaknya ada upaya penutupan atau pengurangan. Akhirnya disimpulkan kalau sampai Jawa Timur nggak ada upaya penutupan, maka mungkin daerahnya maju, tapi nanti di akhirat ada sebuah ancaman. Maka tahun 2011 surat edaran itu berlaku dan salah satunya ada di Surabaya, dan 6 lokalisasi Surabaya mendapatkan apresiasi penutupan dari Ibu Wali, satu Bu Risma, dan ternyata yang dipilih yang pertama kali penutupan yaitu ada di Bangunsari. Nah, tambahan informasi kedua bahwa kadang-kadang teman kita, maaf, kemarin hari Sabtu di tempat kami di Bangunsari telah diadakan seminar dakwah dari mahasiswa WINSA dipelopori oleh Profesor Dr. Ali Aziz dan Dr. Muhammad Sunarto, bahwa para mahasiswa ingin tahu liku-liku dakwah di lokalisasi, dan akhirnya yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah harus ada upaya. Mbak Ane, kita ini kemampuan kita hanya ngomong, bicara. Nah, maka inspirasi itu terjadi karena ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan, Rasul berkata, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Yang artinya bahwa saat ada Khudri mendengar Rasul berkata yang isinya adalah barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi pertama, kewajiban setiap muslim, orang yang sadar hidupnya ini adalah melihat mungkar, ya ubah dengan tangannya, ubah dengan kekuasaannya. Nah, kita para penyuluh nggak punya kekuasaan sebagai tangan yang kuat, maka yang kedua, ubahlah dengan lisan. Maka berdakwah dan berdakwah dimanapun saja berada,
khususnya yang ada di lokalisasi saat itu. Dan bila tidak, bahaya ini. Ya, bahaya tambah. Nah, bahayanya adalah jika kita tidak bergerak, maka kita termasuk selemah-lemahnya iman. Dengan demikian, saya ingin menyampaikan kepada para pendengar Cahaya Pagi, maaf, banyak orang hanya berkata doli, dan doli. Padahal Surabaya ada 6 titik lokalisasi, Bangunsari, Tambak Asri, Kelakarejo, Moroseneng, Putrajaya, dan Doli. Kenapa Doli banyak disebut? Ya tadi Mbak Andi sudah tahu, karena kemasannya. Ada aku airumnya, itu yang menjadikan terkenal kayak Thailand. Ya, demikian Mbak. Iya. Emang, aduh, boleh eling-eling. Aduh, kalah Iwak. Iwak ngono mbek berenang-renang ngono Ustaz iki longgo-longgo ngono. Ya. Lah Ustaz terus apa ya? Menurut sampean sampai saiki masih wis ditutup ngono apa je ono Ustaz geliat-geliate Ustaz? Kan biasanya wong kulek tambah dilarang kan tambah dadi mbo iku singit-singitan ta. Cuma ono koncoku iku tau ngomong Ustaz. Lek misale lek misale di tutup sakjane ono plus minus e. Lek plus minus e ku jarene lek misale ditutup malah tambah wedi ono penyebaran penyakit sing luwih kenceng. Soalnya kan lek ono nggone lokalisasine kan wong-wong iku iso ono vaksin, ono opo ngono-ngono lho Ustaz di data terus ono vaksin-vaksin dan lain-lain ngono. Lah lek koyo ngene sekarang lokalisasine mereka otomatis modelnya ndelik-ndelik koyo ngono Ustaz. Nah lek koyo ngono iku ya apa Ustaz? Iya, para pendengar Sakning Cahaya Pagi, pertanyaan sangat indah sekali dan itu sering kali muncul pertanyaan itu. Memang bicara tentang masalah lokalisasi prostitusi, ya ada plusnya. Plusnya artinya bahwa para PSK itu diwadahi satu tempat. Orang-orang yang ingin melakukan kesenangan sesaat itu berada di lokasi. Ingat, itu lihat saya sendiri melihat real karena saya ada tengah-tengahnya. Mereka itu setiap waktu masih ada, itu para PSK setiap saat disuntik Mbak. Disuntik antivirus dan anti-AIDS dan sebagainya. Dan akhirnya pulang dari suntikan waktu itu di Balai RW. Maaf, nyekeli bokong gitu. Lah, bokong maaf ya, maksud saya maaf. Iya, dengan informasi ini ditekeli kan guyang-guyung laku. Akhirnya apa? Bokongku tambah kuat, tambah kuat. Artinya apa? Ada imunan Mbak. Keimunan inilah yang akhirnya menjadikan penyakit yang berlebih-lebih. Justru semakin dilokalisasi orang yang datang, maka tertularlah penyakit sampai yang namanya AIDS. Itu ternyata ada minyak juga. Nah dengan demikian, setelah ditutup ini, tadi pertanyaannya adalah apakah tutup berat selesai? Memang saat itu 3 tahun kemudian dia masih adalah maaf nyengit-nyengit, nyolong-nyolong begitu. Ya. Namun akhirnya masyarakat sekitarnya kita sadarkan bahwa tetangga kiri kanan merasa tidak nyaman adanya prostitusi terselubung ini bisa dilaporkan ke pihak aparat. Ternyata dari tahun ke tahun artinya mereka juga ketakutan. Dan perlu diketahui, kami bergerak sebagai penyuluh agama, sebagai dai, itu kita melakukan networking. Kita tim. Apa tim kita? 3 pilar. Dengan pemerintah, dengan aparat, dan dengan ulama. Artinya, saya sebagai tokoh agama, sebagai ulama, kita gandeng-gandeng dengan aparat kepolisian, Mimet Polsek, kemudian Polres, sampai ke Polda. Dan kemudian pemerintah kita gandeng juga
Akhirnya ini power, kekuatan. Nah, dengan demikian kami sampaikan kepada para sahabat, konco-konco di Cahaya Pagi ini, Perempat Surabaya ini, bahwa dakwah di dunia yang kelam, di dunia yang hitam ini, kita harus ada networking. Kita harus bergandeng dia dengan pemerintah setempat, kemudian dengan aparat dan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, inilah plus minusnya adanya lokalisasi. Ya, sementara itu. Nggih, Ustadz. Nggih. Nah, Ustadz terakhir ki penutupan Ustadz. Mungkin Ustadz bisa nyampe satu dalil tentang apa ya, supaya wong-wong ki ngerti ngono lho, bahwasanya prostitusi ku nang agama. Yo, kabeh sih ngerti ya Mas, gak waca supaya lebih mantep maneh ngono lho Ustaz. Jadi salah satu dalil mungkin Ustaz saged maringi bahwasanya prostitusi itu tidak boleh. Ojo talah ngono lho maksudnya. Ya Mas yo ono kadang-kadang wong ya jek nglakoni ae Ustaz ngono. Monggo Ustaz. Ya. Para pendengar, sahabat-sahabat, taknin, khususnya para penyuluh di Cahaya Pagi yang berbahagia, bahwasanya ini di dunia, belum di akhirat. Maka Allah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah sudah menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia ini bentuk yang paling sempurna. Tadi Mbak Anies sudah menyatakan manusia itu unik. Ada akal, ada nafsu. Dan itu juga pemberian Allah. Jadi kalau orang itu menang akalnya, maka kata Allah adalah ahsanut taqwim, sebaik-baik bentuk manusia. Tapi sebaliknya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia bila tidak bisa mengendalikan akalnya, yang menang adalah nafsu. Nafsu memang enak dan enak, nikmat dan nikmat, tapi sifatnya sementara. Maka Allah mengatakan radadnahu fi asfala safilin. Jika manusia hidup hanya memenangkan nafsu, maka dia diturunkan pada derajat yang paling rendah. Untuk itu, menghadapi kenyataan ini, apalagi dengan kemajuan IT kita, memang lokalisasi sudah tutup, tetapi prostitusi melalui IT masih jalan. Nah, untuk itu, tugas dari aparat kita sadarkan. Tapi alhamdulillah, di Indonesia ini sudah terpantau oleh pihak yang berwajib, pihak aparat, bila melakukan walaupun sembunyi-sembunyi dengan BO dan sebagainya, maka diendus oleh aparat terus bergerak dan bergerak. Nah, akhirnya melalui Cahaya Pagi hari ini, kami mengapresiasi kepada pemerintah kota, khususnya Surabaya, aparat, tokoh-tokoh agama, untuk terus memantau. Dan ingat, dunia ini baru koma, belum titik. Saya ulang, dunia ini masih koma, belum titik. Mana yang menang? Yang menang adalah orang yang menggunakan akal dan mengalahkan nafsunya. Sekian Pak Anies, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu. Sampai ketemu teng kesempatan berikutnya nggih Ustaz. Nggih, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.